Ini adalah tim yang menolak untuk melanjutkan IKN. Lantas IKN yang sudah dibangun walaupun belum tuntas ini akan jadi apa kalau itu tidak dilanjutkan? Jadi saya selalu menegaskan, Prof, ya, bahwa kami di tim Anies Mohaimin tidak punya niat lain selain niat baik. Jadi betul sekali, IKN sudah menjadi undang-undang, sudah puluhan triliun rupiah yang dikucurkan untuk membangun gedung dan sebagainya. Tidak ada maksud untuk membuat ini menjadi proyek mangkrak. Ya, kita sangat peka terhadap reputasi Republik di kancah internasional. Kembali kepada masyarakat, kepada publik, bahwa publik itu diberikan data, informasi, ya, supaya ada diskusi publik yang terbuka. Artinya ini akan dibicarakan kembali, bukan berarti tidak dilanjutkan. Betul. Jadi sudah pasti dievaluasi, ya. Menurut kami saat undang-undang IKN itu dibuat itu sangat cepat sekali, ya, tanpa ada konsultasi publik yang lengkap. Sekarang belum terlambat untuk mengadakan konsultasi publik tersebut. Kalau publik mengatakan tidak, kita selalu pasti harus mencari kompromi yang terada optimal. Itu sudah pasti akan direm. Ya, cuman seberapa keras diremnya. Ya kan, kenapa? Karena bagi kami sangat jelas, jauh lebih banyak kebutuhan yang lebih mendesak. Apa itu misalnya? Keprihatinan utama masyarakat saat ini adalah harga-harga biaya hidup, kebutuhan pokok, ya kan, pangan. Harga gula sudah naik, beras sebelumnya sudah naik, ya. Betul, jadi kalau tahun-tahun sebelumnya adalah minyak goreng, tahun ini adalah beras, bahkan air bersih, biaya kesehatan, kemudian biaya pendidikan, ya kan. Jadi kalaupun kita punya ratusan triliun, ya, hemat kami lebih baik itu dipakai untuk menyelesaikan atau menuntaskan masalah-masalah yang kita hadapi sekarang yang mendesak. Stunting, ya, stunting tentunya, tapi yang dirasakan sekali oleh masyarakat saat ini adalah harga pangan, harga biaya hidup, lesunya lapangan kerja, lesunya penghasilan, ya kan. Nah, cuman beberapa contoh saja sebagai ilustrasi, ya, Prof. Kan anggaran IKN itu yang sudah dianggarkan, ya, yang sudah dianggarkan 460 triliun, ya. Sebagai perbandingan, Prof, ya, hanya 3% dari dana IKN itu, atau setara 13,5 triliun, bisa memperbaiki 80.000 gedung sekolah di seluruh Kalimantan. Proporsi gedung sekolah yang dalam kategori rusak berat cukup tinggi. Kemudian katakan hanya 2% dari anggaran IKN atau kira-kira 10 triliun itu bisa menyediakan untuk air bersih 2 juta penduduk Kalimantan. Itu menjadi lebih prioritas seharusnya. Biar masyarakat yang menilai. Jadi biaya tidak sebesar itu, tapi sudah bisa menyediakan air bersih yang memadai untuk masyarakat. Ke seluruh Kalimantan, ya kan? 1% atau 4,5 triliun bisa menyediakan transportasi murah dan mudah untuk semua kota-kota di Kalimantan. Kota-kota di Sumatera juga punya kebutuhan. Kota-kota di Sulawesi juga punya kebutuhan. Kota-kota di Maluku, Papua, Nusa Tenggara juga punya kebutuhan. Maka dari itu, Pak Anies sudah menyampaikan, daripada bangun satu titik di Kalimantan Timur, kita membangun sekurang-kurangnya 14 kota besar di Indonesia. Kemarin Pak Mohaimin sudah mengembangkannya lebih lanjut, mengatakan 40 kota. Ya, kita sudah memperluas kota itu menjadi kota-kota sekunder, kota-kota tersier, ya kan. Sudah kira-kira analisa kita sudah mencapai kira-kira 40 kota, ya kan. Tapi balik lagi ke 14 kota, ya, Prof. Ada studi dari Bank Dunia, World Bank, dari 2015 menggunakan data tahun 2014 untuk 14 kota besar di Indonesia untuk memenuhi infrastruktur dasar, kebutuhan dasar infrastruktur. 14 kota itu waktu itu hanya butuh, tanda kutip, hanya 170 triliun. Ya, katakan kita tarik ke depan, karena itu angka 2014, perkiraan saya pribadi, kalau kita pakai angka 2023, mungkin ekuivalennya mungkin 270 triliun. Ya, jadi kita keliling kemana-mana, ditanyakan di Medan, mana yang kira-kira lebih Anda inginkan, bangun IKN atau bangun Medan? Semua langsung teriak Medan. Kita ke Banjarmasin, ya kita tanya yang sama, kita mau bangun Banjarmasin atau kita mau bangun IKN? Semua itu Banjarmasin. Ya. Tapi ada kritik dari Francis Fukuyama yang sangat menarik, ya, bahwa dunia belakangan ini sudah mulai menjauh dari demokrasi, ya, Francis Fukuyama. Tapi lebih spesifik lagi dia katakan dulu sebetulnya setelah Perang Dingin berakhir, robohnya tembok Berlin 1989 pada tahun 1990-an. Anomali. Ya, dia menyebutnya the end of history, ya, end of history. Berakhir sejarah dan and the last man. Ya, and the last man. Kemudian dia mengatakan
Perang dingin itu sudah berakhir, menandakan sekarang pemenangnya bukan lagi komunis, tapi pemenangnya adalah liberal demokrasi. Tetapi sekarang dia mengatakan pemenangnya hari ini sudah makin jauh dari demokrasi. Pemenangnya hari ini adalah populis nasionalisme yang seperti itu yang kita ketahui sudah menguasai di banyak negara, ya. Nah, kalau cara seperti ini bukankah kita mengembalikan lagi pada populisme? Jadi pemimpin tidak menerapkan arah ke depan bangsa ini, tetapi lebih kepada menanyakan kepada rakyat di sini. Tentu mereka akan mengatakan kepentingannya. Pendekatan populis bukan seperti itu. Saya kira ini justru lebih demokratis karena pendekatan kami adalah bottom up. Kita tanya kepada masyarakat, ya kan? Kita kasihkan data-data, ya kan? Dan untuk memastikan bahwa ini teknokratis, kita juga mengajak pakar-pakar, ya, pakar ekonomi, pakar pengembangan kota, mana yang kira-kira lebih masuk akal, ya kan? Jadi ini bukan populis tapi teknokratis, konsultatif, kolaboratif, musyawarah. Mohon potong saya, Prof, kalau ini terlalu menyimpang dari alur diskusi ya. Tapi menurut saya, Prof Francis Fukuyama itu sekarang mengulang kesalahan yang sama yang dia buat saat perang dingin berakhir dengan robohnya tembok Berlin. Dia mengatakan Barat sudah menang. Ya kan, itu ternyata tidak Ternyata China juga memiliki kekuatan. Itu sebuah kesimpulan yang terlalu dini. Ya kan, ternyata 20 tahun kemudian, 30 tahun kemudian, justru negara-negara otoriter ya, seperti China, ya, Rusia yang lagi tanda kutip berjaya. Ya. Nah sekarang memiliki economic power. Tiba-tiba Francis Fukuyama mengatakan, ternyata mereka pemenangnya. Nah, menurut saya ini justru sudah puncak daripada tren itu. Sebentar lagi pendulum akan kembali.